Tasawuf adalah istilah yang sama sekali tidak dikenal di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan tidak dikenal di zaman 3 generasi yang utama, yaitu generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Istilah ini baru muncul sesudah zaman 3 generasi tersebut. Ilmu tasawuf menurut Ibnu Khaldun merupakan ilmu yang lahir kemudian dalam Islam, karena sejak zaman Rasulullah SAW, masa awal para sahabat dan tabi'in serta generasi berikutnya memilih jalan hidupnya hanya berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya. Mereka suka berzikir sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Mereka beribadah kepada Allah tanpa juga melupakan kehidupan dunia. Akan tetapi setelah banyak orang Islam yang mengejar kehidupan dunia pada abad kedua dan setelahnya, maka orang-orang mengarahkan hidupnya kepada ibadah yang disebut sufiyah dan mutasawifin. Orang-orang inilah kemudian yang mengembangkan dan mengamalkan tasawuf yang kemudian diadopsi pemikirannya sampai sekarang ini. Syekhul Islam berkata, adapun lafaz sufiyah adalah suatu lafaz yang tidak dikenal di kalangan 3 generasi yang utama. Lafaz ini baru dikenal dan dibicarakan setelah 3 generasi tersebut dan telah dinukil dari beberapa orang imam 3 generasi tersebut dan telah dinukil dari beberapa orang imam dan syekh yang membicarakan lafaz ini, seperti Imam Ahmad bin Hambal, Abu Sulaiman, Ad-Darani, dan yang lainnya. Dan juga diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwasannya beliau membicarakan lafaz ini, dan ada juga yang meriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Pernyataan ulama dari kalangan tabi'in ini bisa dijadikan acuan bagi kita. Memang benar tidak ada istilah tasawuf atau sufi pada zaman Rasulullah SAW. Secara realita, sikap dan bentuk ibadah ada yang menyerupai dengan kehidupan dan ajaran Rasulullah SAW, seperti sikap zuhud, warok, qanaah, syukur, sabar, dan lain sebagainya. Kumpulan dari sikap mulia ini dirangkum dalam sebuah nama, yaitu tasawuf. Lahirnya tasawuf memiliki banyak versi. Secara historis, yang pertama kali menggunakan istilah tasawuf adalah seorang zahid yang bernama Abu Hashim Al-Kufi dari Irak. Ada anggapan bahwa lahirnya ilmu tasawuf bukan bersamaan dengan lahirnya Islam, tetapi lahirnya tasawuf itu merupakan perpaduan dari berbagai ajaran agama yang ada. Di Basrah terjadi sikap berlebih-lebihan dalam zuhudan dan ibadah yang tidak pernah ada di kalangan semua warga kota lainnya.